Untuk amalan yang kena palebang atau panditata, ulama-ulama tasawuf itu mengajarkan beberapa atau ulama kasyaf. Nomor sidi sebelum masuk ini kita masuk ke bulan Muharramnya, akhir bulan Zulhijjah. Jadi capakna ulah Zulhijjah. Jadi siapa yang berpuasa pada akhir bulan Zulhijjah dan awal bulan Muharram, maka itu kafarat dosa selama 50 tahun lamanya. Itu hadis dari Ibnu Abbas yang ditulis dalam kitab Al-Bunyah oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nasabah degaga tema, tapi yang paling dekat sekarang kan tahun baru Islam. Makanya amalan akhir dan awal tahun itu yang mungkin penting sampaikan. Nanti kita juga bisa mencari di beberapa dalil-dalil yang lain. Kedua perlu pengelolaan ini. Karena tanggal 30 kalau tidak salah itu sudah masuk 1 Muharram. 30 Juli. Situnganna Sultanun Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Bunyah itu merinci angka napal lebang 2 telur ilalana kitana amalan-amalan yang berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat ada riwayat dari Ibnu Abbas, ada dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Walayalin asar itu menurut Taupan Ritata angka 3, 10 terakhir Ramadan, 10 pertama bulan Zulhijjah, dan 10 pertama bulan Muharram. Jadi untuk amalan yang kena palebang atau panditata, ulama-ulama tasawuf itu mengajarkan beberapa atau ulama kasyaf. Nomor sidi sebelum masuk ini kita masuk ke bulan Muharramnya, akhir bulan Zulhijjah. Jadi capakna ulah Zulhijjah. Jadi siapa yang berpuasa pada akhir bulan Zulhijjah dan awal bulan Muharram, maka itu kafarat dosa selama 50 tahun lamanya. Itu hadis dari Ibnu Abbas yang ditulis dalam kitab Al-Bunyah oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya 2 hari. Jadi ya puasangi capakna ulah Zulhijjah, ya puasa tui pamulanna ulah Muharram. Jadi 1 Muharram dengan akhir Zulhijjah. Itu berpuasa itu kafarat dosa selama 50 tahun lamanya. Hitungannya kan kalau hadis Muslim berpuasa pada hari Asyura itu 10 Muharram. Itu menghapuskan, Rasulullah berdoa itu untuk dihapuskan dosa selama 1 tahun. Tapi untuk berpuasa awal dan akhir itu Sayyidina Ali menyampaikan bahwa orang akan dihapuskan dosanya selama 50 tahun lamanya. Itu berakat nasitonganna mapuasangi pamulanna bulan Muharram dan akhirnya bulan Zulhijjah. Kemudian yang kedua, sebenarnya amalan okoropa bu makan jae. Kalau akhir tahun itu kita mandi taubat, sudah mandi taubat kita sholat sunat taubat sebelum asar dan kemudian sholat asar. Setelah sholat asar kita baca doa akhir tahun. Kemudian membaca beberapa zikir. Begitu amalannya. Kemudian membaca surah Yasin biasanya. Ada juga yang membaca suratul Mulk. Itu amalan yang akhir. Makanya sebenarnya palima kanja kita tidak melakukan aktivitas lain dulu. Iya. Iya kok as-sarai tamani as-sarai akhirnya matu itu akhir tahun ini kita mandi taubat dulu. Baru sholat sunat taubat, baru sholat asar. Pura ki mas sempejang asara, kemudian kita memperbanyak istighfar.
Kemudian baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, itu 70 kali. Iya, 70 kali. Ada juga membaca sholawat, banyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Kemudian angkat itu doa-doa khusus. Ada doa khusus itu, beberapa sholawat juga kita bisa baca. Ismul Azam juga kita bisa baca. Nanti mungkin Maret Jimina sebab saya sebenarnya tidak ada waktu untuk menulis. Mestinya dikumpulkan itu baru dilakukan. Tapi biasanya tuh ada selebaran itu. Tapi biasa isaknya tuh 2 mi. Hanya doa akhir tahun dengan awal tahun. Nah, mestinya kita itu baca wirid-wiridnya. Insya Allah mungkin Bu Ismi tahu wirid-wiridnya ini. Ada di ratib-ratib itu. Bisa baca ratib kalau di akhir. Makanya kanjak nasitongan muslimat ini adakan kegiatan. Tapi ini koma puasai mungkin agak berat. Jadi adakan kegiatan akhir tahun itu dengan awal tahun. Nah, kemudian mapamulai si dilatu 10 na Muharram. Yang perlu diperbaiki itu sebenarnya sholat. Balance. Oh ini untuk suami sebenarnya. Suruh lakai kada tambah-tambah balancana bene. Itu sunnah hukumnya. Disunahkan memudahkan sedekah. Iya, jadi tapodangilah kita makada keceraman ustaz makada mengeri tambah balance ke 10 Muharram. Sebenarnya di situ kita diminta untuk bersedekah. Kang inamutu yale di balanca bene pasti dakato. Ya kota tambah yalengi balanca di balanca untuk napake mak balanca otomatis dia akan membeli makanan lebih banyak supaya wadingin sedekah. Nah semangka desa na nabita makada nanigi-nigi tau massedekah uko 10 na Muharram mapandre sedekah memberi makan. Itannya makada sedekah duit tapi memberi makan. Maka pada seakan-akan nasa nabita na pandre sinin na umakku mapamulai pamulang letu capan. Itu pahalanya makanya isunnah kang isitongan nama puasa isunnah katoki mapandre. Itu pada 10 Muharram yana tu ampai mapeca mana tahu no? Mapeca pitunru pala seke. Sebenarnya itu peca hanya untuk orang yang tidak mampu. Pak itu peca kan cedek modalana. Yang kakalu kuci di warra si tanggal liter gola 2 batu wadini nanre 5 tahu. Dia na capu jadi suruh ki mapeca maka dia guru ta. Peca mak buat cedek mi modalana na mega wadi tau mandrai. Apa isuruh ki mapandre koro ya ditosogi aja tak peca. Kecucu tuh batu tosogi ya mapeca. Peca pitunru padahal kan angka hades sabu. Maka Nabi tayanang ka andre 5 ni sigaru mancaji racun tuh. Kalau kita makan makanan yang sudah 5 makanan bercampur di dalamnya, itu sudah menjadi racun. Dan ternyata nataliti ke dokterannya, memang toksin makanan itu tidak bisa hilang, tidak bisa sudah terkontaminasi istilahnya racun makanan, dan itu tidak bisa melebur lagi kalau sudah lebih dari 5. Itu Nabi hebatnya. Ene ko cipe pitun rupa. Kalau lebih 5 toh. Cuma ulama kita kan dulu begini. Dia kan ada dalam kitab risalah. Dalam kitab sejarah. Maka dari rositongan Nabi Nuwat na sandar lopina. Dia bawa itu kan 7 macam makanan dia bawa. Itu pun perintah. Sandar lopina. Dia nakena andre na nasabak mega tau memandre na cede mani. Maka diperintahkanlah oleh malaikat untuk memasak makanan itu. Kemudian perbanyak airnya. Maka dan nasu ni pamesannya tu gagay tu munasu pasiga rumanang itu 7 rupiah. Napa munasu pegay wena ina tu nan caji peca. Jadi tahu peddi mi tu mah peca Ini nih sebenarnya yang disunahkan di situ memberi makan. Dia nama peca. Cuma atau panditeliolo dia mengambil paling mudahnya. Pak makadaya ko mapandre mega tau denulay, tapi ko makadaya mapeca wa magampang. Itu. Jadi memberikan jalan supaya bisa mendapat pahala juga mudah dia lakukan. Makiro. Kemudian kan disuruh ki mapuasa, disuruh ki masam pejam peni. Bahkan saya dapat itu dalam salah satu kitab
bahwa ada sholat 4 rakaat itu setiap malam, mulai dari 1 Muharram sampai 10 Muharram, sholat sunat di 10 hari pertama sampai 10 Asyura itu. Jadi kita sholat setiap malam itu 4 rakaat. Bisa digandeng dengan sholat sunnah Isya, sesudah Isya. Jadi 4 rakaat, setiap selesai membaca Fatihah, kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian Izazul, kemudian yang ketiga adalah surah Al-Ikhlas. Jadi dibaca materu. Supaya kalbu kita itu dituntun oleh Allah selama 1 tahun. Nasabah aku tilalana atie mega tu pengaruh. Ada pengaruh syahwat, ada pengaruh syaitan, madari kong kagaga kada makanya kapangi ternyata salah. Maka orang yang ingin dibukakan pintu hatinya untuk mudah terkoneksi kalbunya dengan Allah, lakukan itu. Salat 4 rakaat setiap malam hanya 1 sampai 10. Itu ada di kitab-kitab tasawuf, itu banyak diajarkan itu. Jadi pertama Qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua Izazul, kemudian yang ketiga surah Al-Ikhlas. Dan itu dibaca tiap rakaat. 2 rakaat 1. Di kita kalau sholat sunnah Isya, sudah sholat sunnah Isya, sesudah sholat Isya, tamalkan yaro atau di sholat tahajud. Tapi aku sampai jat tahajud, yaro ta'ala pengupu. Khususkan itu pengupuna. Ternyata saya lihat ini dalil diambil dari Ibnu Abbas. Ya, hadis itu dari Ibnu Abbas. Jadi amalan ini dilakukan para ulama, dan ternyata ulama kasyaf yang tembus kalbunya, yang dibukakan oleh Allah pintu hatinya sehingga dia bisa mengetahui sesuatu, dimudahkan oleh Allah, mengatakan ya komelo bimbing atita, terbimbing, kalbu kita itu terbimbing sehingga tidak mudah agestanya terombang-ambing. Nah, itu yang diamalkan. Hanya 1 sampai 10 Muharram. Ya, jadi usahakan ina motoki masuk pajampan nih. Paling tidak angka sampai jatah tahajud tak di 10 Muharram, 1 sampai 10 Muharram. Ya kode tu lecidina duana taluna. Tapi memang ini hari-hari khusus, Bu. Jadi tasakamai maka dia koma sampajangi di 1 Muharram sampai 10 Muharram, pada sampajangi saliwanna tidak. Memang pada sampajang, tapi caranya Allah menilai itu beda. Makanya Allah khususkan 10 pertama bulan Zulhijjah dia khususkan. 10 pertama bulan Muharram dia khususkan. Magina khususkan nasabak dia nilai lebih dari yang di luar itu. Pada sampajang. Aja tak ada kau masih sedekah kepada tidak. Sama memang nilainya kalau kita bersedekah, tapi Allah menilai beda. Makanya sama dengan Zulhijjah tuh. Degaga amal kami nanu dan ipu Allah Ta'ala poleri atanna, kecuali amal yang dilakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah. Kan begitu. Allah yang merindukan. Maka je kongka aga na jama nak tanai pujilada ko na pigau iero. Pasti mudah kita kasih bonus toh. Maka mati itu pun Allah Ta'ala kuatanna. Karena memang Allah itu sebenarnya menetapkan waktu, Bu. Angka mematotu waktu napatan tu pun Allah Ta'ala makanja. Angka aso napatan tu pun Allah Ta'ala makanja. Oku lagi lalan na korangi angka ayat napatan tu pun Allah Ta'ala makanja. Ada surah dia tentukan. Tapi aja tak ada ya rolangi maja. Tidak. Makanja manang. Cuma angka yang istimewa. Ayat kursi itu istimewa. 10 ayat pertama suratul Kahfi itu istimewa. 2 ayat terakhir suratul Taubah itu istimewa. 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah itu istimewa. Kenapa istimewa? Karena dia punya kedudukan khusus. Ya kamu baca, ya kamu lamu kau rewengi, kau tidak akan diganggu jin sampai pagi. Begitu. 10 ayat pertama suratul Kahfi, ya kamu apalah ya tu surah 10 ayat pertama suratul Kahfi, kau tidak kena fitnah tu Dajjal. Kalau kau hafal suratul Baqarah sampai 1 surah, itu masih bisa kena fitnah tu Dajjal. Tapi ya kamu apalah 10 ayat pertama suratul Kahfi itu tidak kena. Jadi memang istimewa itu. Makanya kau nggak tahu maka kenapa ada ini dikhususkan. Allah saja khususkan ayat-ayat. Kau Allah Ta'ala khususkan surah. Kau Allah Ta'ala khususkan malam. Kan angka 6 malam toh. Malam 1 Rajab. Malam nisfu Sya'ban. Malam 9 Zulhijjah. Malam 10 Zulhijjah. Malam 1 Syawal. Dan setiap malam Jumat. Itu pintu langit terbuka. Nigi-nigi tau milodongnya Tuhannya pasti tembus pak dongan naletuk ke aras. Itu tembus. Karena memang Rasulullah mengatakan. Allah membuka pintu langit pada 6 malam. 1 Rajab, nisfu Sya'ban, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, dan hari 1 Syawal, dan malam Jumat. Nama kira, makanya malam Jumat itu istimewa. Makanya Nabi itu makanya siapa yang bersolawat kepadaku
100 kali di malam Jumat, pasti dia dapat syafaat. Makiro. Jadi khusus. Jadi engkau tu makanya pada meja tidi angkat tu gagal khusus kan? Makanya waktu kemudian dalam 24 jam angkat tu menjelang subuh. Kanjala ada tu bu. Sebab pengalatan itu muliki wabil azhari hum yastaghfirun. Padaku maka di Allah Ta'ala wi ataku. Untukku bersihkan dirimu, datang kepada aku dengan beristighfar. Pasti utarima. Nah sebaliknya suruki wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. 10 menit melo natama subuh. Kira waktu makan jala ada yang istighfar bu. Nah sebab Allah Ta'ala memiliki. Ya ko istighfar ki sebelumna awak bisa natarima awak dide. Tapi ya ko yaro na sabale na milawi pasti natarima. Sama kom itu. Pada ko Pak Bupati makada loko kantor ko tetiap pa wale ko bantuang. Ya ko loki manasang kana lengi nalena moliki. Ya mi ko loki tate dua dale ko kana lengi. Ya ko melo inalengi ya ko cia. Kan begitu. Namo milawi belum tentu to tapi angka waktu puang Allah Ta'ala milawi. Tanya ini mengilau. Alena meto milawi. Waktu itu adalah 10 menit. Sekitar 10 menit. Itu waktu sahara namanya. Itu sampai makan sahur. No? Makan sahur itu kan 10 menit atau 15 menit sebelum subuh. Ya. Makanya kau waktu imsak, pas imsak makanya ki mandi subuh. Nah, itu. Kalau mau puasa ki matu puasa surah, puasa 1 Muharram, ya kau tulis mah puasa yang mapamu leci diletu 10 na Muharram, tak puasa. Kau tulis di magala emang puasa tu. Maka lu ya dulu stasiun itu maka itu apan retoni ha. Tapan retoni atau mah puasa. Ya kau maka dia mau tu modal lain dia tu nasa digenda istighfar bawan ni. Daripada dia gagal. Itu aja kita melo nak kosong ibadah. Namo na vita mah kotoro. Ya kau deta pala iye namu pakai. Kan begitu. Makanya kau deta pala doa masuk masjid. Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Age baca. Kerban bismillah. Taman ni. Makiro meki matin ro bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Deta pala kerban bismillah. Tinro ni. Begitu. Daripada digaga. Makanya yang kaya doa umum ada doa khusus. Ya kau deta pala doa khusus doa umum dipakai. Bismillah mana nah. Meki manre bismillah masuki alhamdulillah. Meki minu bismillah masuki alhamdulillah. Ini meni bawa. Pokoknya ya benar tambah materu. Ya ku ya mau paro bismillah alhamdulillah dita jamai madodo to mani. Ya begitu. Karena memang ada namanya ibadah khusus. Itu doa-doa khusus tuh, tapi jarak tau mapalai, doa masuk WC jarak mapalai. Nah, begitu, doa menggunakan baju, apalagi kau pakai baju baru. Ke jarak tuh. Jarak napala tau mitai ulang bulan purnama, angkat pak dongana, melihat bulan sabit ada doanya. Nah, begitu. Cuma ini kan kadang-kala dia ni apalak manangnya tu dia nang kania guru ya bismillah bani. Ya kong kagaga tahu nama kanja tita na ciptaan na pong Allah Ta'ala akrabani subhanallah. Ya ko rupa tahu pancaji nama kanja makraki masya Allah. Ya ro. Agar ya kong kataw na kena musibah innalillah. Kan begitu. Dan itu dapat pahala bu. Jadi biasakan itu. Tak biasakan. Kemudian aja na to makado Muhammad. Tapi sebenarnya itu Muhammad juga ada dalilnya. Saya kemarin baca di buku ensiklopedia hadis. Maka daka, sinang itu motot tariulo kong kaga kata pemakar itu Muhammad. Kayak begitu. Apa sholat yang anak Muhammad. Angkat tahu buah Muhammad. Ternyata kalimat itu ada malaikat, itu malaikat hafasa namanya. Jadi angka metotu malaikat, ia kona pawi tahu itu kata Muhammad, malaikat itu datang menolong. Kinru ya ketujuan. Dan itu ternyata hadis. Hadis apa? Dan saya itu kaget. Ternyata iya na napakita mo tatariulan tu lima kada Muhammad kong kagagay. Tak pasolo Muhammad. Ternyata dia itu nama pedi. Karena di dalam penjelasannya bahwa malaikat itu yang menolong orang itu secara langsung. Ketika disebut nama itu maka langsung dia datang. Jadi namanya itu. Jadi kong tahu tapasolan atau kada Muhammad. Sebenarnya itu memang untuk keselamatan. Namun tu buat dia itu nama lada mapedi. Ini tu nasa te pakai selamat nasaba angka meto malaikat bantui. Nah, ini. Dan itu hadis bu. Jadi makadaka iya ada sarna tahu itu di makadami Muhammad. Itu
ternyata punya dalil. Kemudian, kasusnya begini. Kita kadangkala di bulan Muharram itu angka masalah. Angka pemahaman yang agak keliru. Kega pemahaman yang keliru itu maka dasogia ginau bakang Muharram inasang meja. Nasang nak kesatau ya. Nak kesatau. Kada yo kumumpo kami si jadi itu sini na kami si denolay. Angka ya. Itu nak kesatau nasangi. Sebenarnya enggak. Saya belum pernah dewa kada degaga. Saya belum pernah dapati di dalam sepanjang saya baca di beberapa literatur depagaga uruntu tentang masalah ini. Jadi tapi wallahu alam angka kama matu rokita nala dasar tawe karena saya tidak membaca semua. Tapi dua telu tau pandri tau tanai memang tidak ada jawaban. Istilahnya makadami tidak. Itu biasa perincian itu. Itu masyarakat dipakai. Tapi ia tu nomporangi muharras itu karena kan awal tahun. Makanya tadi kita mengatakan kita mandi taubat. Kita sangi sitongan dia mandi taubat. Dia biasa, mandi biasa. Tapi cuma niatnya itu kita niatkan untuk mensucikan diri. Kemudian sholat sunat taubat, magai. Dalilnya itu jelas. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah puji tu pun Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina, orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan yang mensucikan diri. Makanya ulama kita mengatakan waktu yang paling pas adalah akhir tahun. Aga peristiwa sitongan nasabari je Muharram 10 Muharram, makanya menurut dua telu penjelasan atau pandrita okome matiro assalamakan nabi di 10 Muharram itu. Rata-rata nabi yang kena musibah di situ diselamatkan. Nabi Yusuf keluar dari penjara. Di situ di 10 Muharram. Nabi Nuh sandar kapalnya itu setelah terjadi banjir, itu juga di 10 Muharram. Jadi ukumana ngiro. Jadi mega nabi pas salama, yana tu nak ada tau pandrita, iya tu aso na 10 Muharram aso salamakan. Para nabi berarti rasul makanja nasabak pong Allah Ta'ala tetapkan keselamatan loko nabina di 10 itu. Angka na tumatu nasa nita simak. Menulis basmalah di kertas 1 lembar ditulis 113 kali. Tapi carana yoki bismi yarom mimna malibuero gorokna mesti berlubang. Dinawa ditatutu. Istilahnya tatutu dinawa ditadeng. Katutu maroki mim dega gorok na tengana. Kemudian Allahu itu hanya juga terbuka. Rahmani di situ juga terbuka mimnya. Rahim mim juga terakhir itu terbuka. Jadi biasa tuh nggak tahu maroki mim makobami. Nasila mim mako na panagatan no tidak. Itu dikasih bundar. Palibui. Di situ kan saya pernah dapat ini. Ternyata memang ada. Magina siratu 10 teluh. Kemudian magina bismillah. Ini kan yang sering ditanyakan. Tidak ada dalilnya. Itu 113. Itu bersandar ke basmalah yang ada di dalam Al-Quran. Siratu 10 teluh surah. Itu diawali dengan basmalah. Angka di surah deka bismillah. Itu bara'ah. Surah bara'ah. Tapi dia mengatakan ada di suratnya Nabi Sulaiman. Padahal itu bukan awalus suar. Tania dia masuk itu. Jadi 110 telu. Karena 114 surah di dalam Al-Quran, 110 telu surah, angka bismillah na pamulana. Inilah sehingga 113 kali ditulis. Di satu kertas. Kemudian kenapa mimnya itu dibuka? Mim bismi itu adalah Nurul Muhammad. Kemudian Allahu itu adalah Nurul Islam. Kemudian Rahmani itu adalah Nurul Iman. Kemudian Rahim itu adalah Nurul Ihsan. Makanya kemudian magina bismillah yoki. Mana tanya misalnya kul Allahu al-Fatihah atau ayat kursi. Iyampai bismillah karena ternyata kalam yang pertama yang ada di bumi ini adalah basmalah. Kemudian kenapa lubang itu? Di situ lahir pancaran. Pancaran itu 4. Makanya Rasulullah ketika masuk Isra Mi'raj, ipatamu ke lalana surga,
Karun tu apa salo to? Ada sungai yang mengalir susu, madu, kemudian anggur dengan arak. Tentu dia pada arak kokolino maka ada minuman memabukkan. Tidak. Empat inilah sehingga itu 4 lubang. Agak gunana. Menurut penjelasan atau pandrite yang tembus pandangannya, yang bisa mengetahui dibukakan oleh Allah, yang ditulis pada 1 Muharram, tapi pada 1 Muharram, Yokiero harus ditulis tangan. Dia nawat di pertama ke komputer dan apa pering. Tidak bisa, harus ditulis tangan. Itu 113. Itu ditempel di rumah. Ditempel. Utamanya di depan pintu rumah itu. Boleh lalang, dia boleh saliwang. Supaya rumah itu terhindar dari pencurian, kebakaran, dan juga jin. Coba. Tapi ya kau nak kenal itu simak nanya. Maka ada simak nanya. Tapi ternyata ulama kita, ulama-ulama yang betul-betul dibukakan rahasia oleh Allah itu tahu bahwa tulisan yang ditulis itu jin tidak bisa masuk ke dalam rumah. 110 talua itu yang ditulis. Jadi memang engkau nak cede walupaye. Itu hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali agak gunana supaya dia naki keburukan. Kena keburukan. Dia naki anu majalalan itu si tahu. Itu doanya. Soalnya kan yang dilakukan silaturahmi, banyak bersedekah, kemudian menjenguk orang sakit itu di bulan Muharram itu supaya kita bisa dekat dengan Allah. Soalnya kemakin dalam hadis qudsi kan ketika Allah mengatakan engkau tidak pernah bersilaturahmi dengan saya di dunia. Kama tu kusurimun itu maka dia Allah Ta'ala wedenang kamu lo syiarai ka akulino. Agar nasa ngeteh hamba mengatakan saya tidak pernah melihat engkau ya Allah. Di mana aku bisa ketemu dengan engkau? Allah mengatakan, saya ada pada orang yang sakit. Kan begitu. Saya ada pada orang yang miskin. Kan itu. Jadi itu sampai saya ada pada anak yatim. Saya ada pada orang yang teraniaya. Saya ada pada orang yang kena musibah. Ternyata memang kalau mau dekat dengan Allah di situ. Makiro, kalau mau dekat dengan Allah, datangi orang yang sakit. Kemudian datangi bantu orang yang membutuhkan bantuan. Soalnya kalau kita mau bicara pahala, saya selalu mengatakan pahala membangun masjid dengan pahala membantu orang miskin, itu lebih besar pahalanya membantu orang miskin daripada pahala membangun masjid. Nah, sebab kami di masjid itu. Mereka di masjid. Justru kau bangun di masjid, maka kami sama menci masalah. Pak tala-tala ni jamaah dia nasi ditahu. Makanya yang sekarang pokok adalah bantu orang miskin. Bantu anak-anak, sekolahkan anak-anak yang tidak mampu. Sampai kita tahu kasih hasil dapat sekolah. Itu lebih besar pahalanya. Pak aku masigi makoko ay manci susah maniko tuli bangun ni masigi. Megalada nih. Ya. Jadi jangan sampai kan hadisnya juga ada mengatakan bahwa mau membana masjid dan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi-nigi bangun masjid okolino karena pong Allah ta'ala bangun ng istano kilala na suruga. Kan tidak dijamin masuk surga to. Maka dami bangun ng ibolo kilala na suruga to. Itu, kan begitu. Maka datang ke suruga teko bangun masjid. Dia natama suruga dia ni jamin tetama suruga kung ka masjid na bangun. Nasabab maka dami nabita ibangun ng istana o kilala na suruga. Ya ko dia nasampaja, dia natama. Namun kabolaan ako dia natama. Coba. Tapi apa kata Nabi? Siapa yang memelihara anak yatim, maka dia kelak bersamaku di surga seperti ini. Okoy surga si bato pinabita. Coba. Kaya masoli banti anak yatim ini mabago masigi. Mabago masigi masoli itu. Coba. Ini nih yang kadang. Jadi angkat tuh jalur pintas, Bu. Jadi siapa banyak anak yatim. Tapi anak yatim itu anak kecil yang belum mampu.
Ay maka yang peti mati Indo na mati mana Indo. Itu nak yatim mana ni? Yatim piatu lalu. Ini juga penting. Jadi agama ini harus tidak boleh pincang, Bu. Tidak boleh pincang. Jangan sampai di satu sisi karena dakwah masjid, masigi bangun makaiga, tapi anak yatim terlantar. Fakir miskin terlantar. Kan penting. Makanya harus. Tita yoko tu keadaan ko kampot tak. Maka da aga marek jingo ko kampungnya. Iya rata bantu. Aja nak kada masigi na tulis sumbang ada 7 juta ni di na tuli monro ko rekaningnya. Onroto na dega masigi jaji. Iya, na jaji si bongkar si jaji si bongkar siapa na de na bongkar panitia le bongkar. Iya. Kan begitu. Kecuali memang okoro kampungnya kayak aku iriang, aku aga yang tidak ada masjid, itu. Ini penting, Bu. Jadi tafsir agama juga itu memang harus kita melihat konteksnya. Aja tak kada weng karo kasih bali bola aku deni gaga indona atau kamu pindona tapi de gambona. De gaga pola dina masikola ro de gaga. Ini bantui. Tepas sekolah. Pudangi maka dalon ni jupanda masikola. Ya po wajar ko nasi agam itu siulang. Sekolahkan. Saya ini bisa duduk begini Bu karena disekolahkan sama guru tak Kiai Haji Fathudin almarhum. Beliau yang sekolahkan saya. Aku bola aku monro nak, bola aku kondi tonro konoro monro. Iya pakai majamo aja menawai. Beliau yang sekolahkan. Sampai saya bolak-balik itu mengatakan mau anu karena takut. Bilang tidak. Tetap kadale na pas sekolah dan ternyata betul. Jadi bukan mai kong kata pas sekolah nama deceng. Nan caji guru, siaga kan anak anak guru nak. Kita selalu dapat pahalanya tuh. Sama kira. Ini nih. Dan saya dapat hadis, Bu. Ternyata engkau masigi na bongkar nabita. Nabi pernah bongkar masjid 1 kali. Karena orang bangun masjid na sebab malagay iman na. Pagawai syara mapangewang. Ete bangun masjid. Nah surah nabita kada bongkar itu. Karena itu tempat untuk membuat Islam terpecah. Ini bahaya. Angka kama pegawai syarat codok nalok bangun masigi. Nah satu patah itu di masigi oke. Itu ndak boleh. Dia nule madecengnya itu. Tu 5 pengewat aku tu materu. Karena memang niatnya membangun untuk perpecahan umat. Itu masalah. Makanya perlu hati-hati. Jadi ini ibu-ibu kan bisa tahu. Nasabah ini makatan ni dia itu. Kecuali lah kita makatan ni dia. Kita baca surah Yasin nasi jamak kapo. Ya. Ya. Ini nih makanya cari. Sapaki amala iawat dinge jarat mulai supaya kita bisa mulus masuk surga. Iya. Jadi sapaki iya ko iya na nasi mata iya tawe tinggalkan kita cari yang lain. Aja nak ada hukuman ngerota welete kidi. Magi supaya dia tak antri tamu surga. Makanya kan Nabi ta makadato melogong misang yang katau dia na antri tamu surga. Pada kolay mapasa na dia na supasa. Maka bisa ki puli pasarap pa dia na supasa. Namo meki lari. Makita bami irumelo wala. Dia tak pangalat. Ta coba dengar batu na melo malap na tawe. Tama pasae. Tanam mapat di ulu tuli dia sakaraki kami nolay. Tapi melogi kata masuruga dia tak antri maka Nabi tadi mau tajam langsung kau tama iko menipiti ke kami mau tama yang mana itu foto kau makasih ribet tu nama tinro orang tahu itu sholat tahajud kan jarang bangun tuh itu jalur khusus yang kedua balai ide cita mapeja elo koriko ya kau kata pau jako ilo dongang ina pasalama ipang Allah Taala tahu malapa ati nama itu jarato mulai itu yo pui di kau kata pau jaki nasem malak dak piatu ada yang makan macigal toha. Kan begitu. Jadi jangan balas itu. Karena kebaikan adalah sebenarnya membuat kebaikan itu berat. Membalas kebaikan itu gampang. Ya kau mabassa ita wena to mabassa kan mapasi wala dece mi asanna. Tapi ya kau masekte ita na to mabassa itu maki buat dece mi asanna. Itulah ihsan. Ya kau kabali bola ta masekte na sai pada-padamu. Makira dari lalu kata kada dia to siya keperangan. Si Selemo tu aja lah yolo. Kan kada begitu, jangan. Abas saki aku tahu kasih tahu masih ke na sama magay. Dia memang toga harapat tayaleng polokoro.
Apa ya tu ko tumabere maka na bije na banti matu. Kami to makoro. Sorongan ngoto na bije na pangote ko bosi. Kan begitu. Rata-rata kan begitu. Bantuan kan rata-rata. Kemudian yang ketiga, wajarang inran atau makinran ngajong podang. Itu. Bali bola sama cicil motoro ini palepai. Marajito, makanya na sebab masusah, sisa butau dale kong kecidi, makanya tidak antri masuk surga. Na sebab jalur khusus tolai di kamakiro. Itulah kenapa Nabi mengatakan sebenarnya ini hadisnya bukan itu saja. Kalau ulama kita menafsirkan tidak, cari di mana di kampung itu, kutu kampungnya amala ede nama saworo na jamata, tapi penting itu yang kau dahulukan. Aja nih nasi mate lo kemana sih lo mengaji mana? Itu, makanya ada sholat-sholat tertentu itu yang memang khusus. Jadi ini penting bu. Tesapa banyak kada orang kata kasih ukoroy. Angkat ukoro munro jadi di dena gaga na bantu atau kamu nak ke Malaysia tak lupa mana mi. Ini nama lagi setiap bulan tabawangi paket. Ya ko Jumat ya ko ni rolo masih dekat. Memberi makan kepada fakir miskin. Namo nandre mitalo tabu kurangin apa tabawak liwat turyo na kung ka apa ya tumabasay bu makan jalada malaika emilaw doang ngi macawi topi ko pong Allah taala mario topi tawe mi taki ko tumabasa ya ko tumaseke namo taw seke cecatoy itu aja taw seke lagi cecay seke padahal ali nakikirigal lah begitu. Jadi makanya makanya guru tak ya kome ko patat dengi jamu magampang abas sabawan no tak de mana jamu coba gare ya kong ka cale melo manci cale membasa tu oh mak bagi gola kasi mak bagi tarigu mak bagi lipa lo bolata mak jama oh mak basa ya lupai mana nya tu matu ko pure kana we menre ni dena kana gili-gili tatutu di kacano to na ko lali dena nang kana buka kacano to na sisan na matu mesi mapamili hatawe ang kasilo bolata bawangnya gaga ya lupay mananya tu jana patatongnya tappo makari kanja pakasi na bawanga gola mako me matisan ito mabasa tak de mana jana tu akiro ya bisu ko tumaseke namo makanja ki majato na pautaw tahu patkat di enggak begitu. Jadi ini sebenarnya kunci makanya makanya guru tatalu tu agaga mana salat tu. Yang pertama solawat pasti letuk. Namun kepuji-puji mau baca seletuk toh. Apa ni doang aku malaikat. Yang kedua istighfar. Mana seletuk nasabak pasti pun Allah Taala minalawi ko istighfar. Kemudian yang ketiga pasti sedekah. Pasti mulolongan decena. Ya kodem no ko sorimon rokolino tetap mulolongan. Makiro. Jadi ya tali agak-agak dia tertolak tu. Ang kami pasti sedekah mi ka kolino bana lolongan dia lolongan tu soromon. Itu bagusnya. Jadi makanya abas sakit kung ka anak-anak tak sidakai, apa itu anak yang menyamai sidakai, Mario, menggembirakan anak kecil itu sudah doa malaikat. Ya kau tahu matoya len ade na Mario mak dopi nang kay lolongan, makiro. Jadi ini lolongan pia ko na bicuya na Mario to ni malaikat karena menggembirakan anak kecil itu membuka pintu langit. Makiro. Ya tu ampai angkat tu tahu pak amalan nabu, angkat tu tahu amalan nabu. Pasidakan anak bicu minta dinalik, nalik di dosa bu. Bagaimana di dosa supaya Mario nana lupa-lupa ni Mario. Itu sebenarnya amalan yang bagus. Apa yang kau tahu matonya lek di dosa bu makin-kirim menjo na capak ku kana lek di dosa bu. Iya ko anak namo dosa bu malada to na purio. Pada nilainya tapi tidak sama cara menilainya. Kan ketupak bere mako tu maka dapat nilainya dosa bu. Bahkan namo si sabu namo gola-gola minta bagian liwat riona tu maka dah kedang dan itulah yang menurunkan rahmat dari langit. Kena tu nak kada nabita teriakannya anak kecil di dalam rumah Allah itu membuka pintu rahmat. Jadi sampai kong kana anak gorok-gorok ko masigi macul itu dia jampak kah tarun. Mika apa nasa terganggu ki iko me masalah sampai aja Pak Magen kana anak munah-munah. Iya. Dari dulu kan anak-anak memang tugas na macule mito. Ya miko tomato macule wa masalah ya tu. Melairu ya tu. Tomato ya ko anak-anak kaya bako memang mi zaman na.
Kan begitu. Makanya anak-anak yang teriak, nabita lagi saya napacu apo na menrek ko salengka na watu na rokok dia na toko nabita. Suju inabita na nire makanya rango ko laka na dia na toko nabita. No manya po na napatoko manasa nabita ya manca jimat topi. Maka dari sahabat baru bagi bacana suju na mitala dagi suju makin nabita ide. Ya moro bacana. Menrek mo na apo ko salengka ko lo Papua si yolo na pagka toko. Itu karena menggembirakan anak kecil ini, itu yang membuka pintu rahmat. Ya makiro, jadi itu na nabicu, yan itu sampai makan nabi tekong kana mo teri, iko imange, kumatanga kumasampaja, na teri na nabicu paponcoki bacam. Di na kada papisaw isampajamu, paponcoki bacam. Ang kapo ti manapay lagoto, kung lagoti na naimon, rate. Begitu, dan itu kan ada kisahnya. Itu ada kisahnya, Bu. Angka anak-anak teri natanya nabi taman cajimang. Kemudian malaporo indona. Agaw pigaw ko makiro ya Rasulullah. Teri anakku usalaigi sampajaku walay anakku atau upaterui sampajaku biarkannya nana teri. Di nakada nabi tamak makarami nigay mang. Tapay mangi aku tanah nigay mang. Agame manapigaw imangi. Magay, makana makomi baca, makana bitaya ko makiro, pendekkan sholat. Di nakada palasiwi, pendekkan. Betulnya sengi pendekkan, aja nama lampela ada pengupue. Mempuncoy na mo ala kulo Allahu na tay na ako tarini na nae. Itu, begitu. Kenapa? Karena anak kecil itu memang dibiasakan harus ke masjid. Cuma memang melomi Pak Guru, menurut dalam fikih Maliki mengatakan anak-anak itu harus diajarkan macam pimis sangi makado makanja mau mais istilahnya napi pertama masih Pak Guru mak jenne anak tan napi taruh makanja podang kada mak itu kok bolana po Allah taala mundur itu diajarkan apa ayeuna kami toje itu 54 diisi kong kanana apa diisi nasang kasatu Pak ganggu tapi kami matoje itu anak-anak caya toro Tega, ya ko jandela tak buka ako masige jandela no lupa masuk. Rata-rata na anak itu yakibua imonri nesa. Akade guru tekong kana anak yakibua yolo na siba imonri na subu magampat podang ada. Atau imonri na loro magampay podang ada. Iya mi ko imonri nesa ay madari mapangewang ipatamay pasantareng madari yo letu boleh na pangantara na. Kenapa? Karena memang ternyata kan ada hadis syarat. Ketika engkau ingin masuk dalam kamar ibu bapakmu di siang hari maka ketuk pintunya. Kenapa siang disebut? Itu isyarat. Inilah yang dibaca oleh para ulama. Maka raki lah apa nih Pak Ustaz? Dia nama digaga. Tapak bayi ni si bapakna. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.